Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-ayat wallahu a'lam bi muradih wa bi maqsudih. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal 'amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini segala puja, puji, bersyukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur, karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa diberikan izin oleh Allah untuk bisa melanjutkan kajian kita, untuk bisa senantiasa menyambung silaturahmi di antara kita. Mudah-mudahan langkah kita, amal ibadah kita, taat kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam ijabahnya Allah dan selalu diiringi dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan yang mana pada hikmah sebelumnya kita sudah diberikan satu ilmu yang luar biasa oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ialah cara agar kita yang terkena musibah, agar balahi, musibah, ujian yang datang itu rasanya ringan untuk kita hadapi. Artinya mudah untuk kita bersabar menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salah satu caranya ialah dengan kita memahami, dengan senantiasa kita beriktikad bahwa yang memberi musibah itu adalah Allah yang sudah biasa memberi nikmat kepada kita. Nah, sehingga dengan pemahaman seperti itu, zat Allah yang sudah maha loman, zat Allah yang sudah maha rahman rahim, zat Allah yang sudah maha welas, yang sudah biasa memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, suatu saat memberikan musibah kepada kita, maka dibanding-banding dengan nikmatnya, apalah besar musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Nah, itu salah satu cara, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, agar bisa mengurangi rasa sakit, musibah dan balahi yang menimpa hidup kita. Dan insyaallah kita lanjutkan lagi hikmah yang selanjutnya, hikmah ke jadi bingung saya ini 105 ya. Insyaallah ini hikmah yang 105. Karena di kitab saya nggak ada juga lagi nomor hikmahnya tuh.
Nah, hikmah yang ke-105 ini insyaallah berbunyi man dzanna in fika ka lutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nadhrihi. Man dzanna, barang siapa yang punya prasangka, infika kalutfihi, terputusnya kewelasan Allah, terputusnya kemurahan Allah, an qadarihi, dari setiap balahi yang telah Allah tetapkan kepada hidup kita. Siapa saja yang punya prasangka kalau Allah memberikan balahi, kalau Allah mengkodok dan kodarkan musibah dalam hidup kita, dia punya prasangka ulas Allah telah hilang dari dirinya. Fadzalika likusuri nadrihi, itu tanda betapa kurangnya ia berpikir tentang Allah, atau betapa kurang sempurnanya akal yang dia miliki. Atau bisa punten, bisa kalau dibahasakan rada kasar mah itu ciri bahwa dia bodoh tentang Allah. Kalaulah ada orang ditakdir musibah oleh Allah, ditakdir diuji oleh Allah, kemudian dia beranggapan, berprasangka bahwa welas Allah hilang karena musibah tersebut, murahnya Allah jadi hilang karena ujian tersebut. Nah, itu tanda-tanda orang yang beriktikad seperti itu kusur nadrihi ilallah, betapa tidak pahamnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah coba kita akan bahas sedikit bagaimana para ulama menjelaskan tentang hikmah ini. Yang pertama, id lau kamala nadruhu lawajada nafsahu qad hasala lahu fitil kalbaya balaya altofun kasiratun. Andaikan kita mau berpikir dan andaikan akal seseorang tersebut sempurna, maka tentu dia akan mendapatkan di setiap balahi yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ada faidah yang banyak sekali, bahkan la tuhsa, tak bisa terhitung. Nah, kalau kita kan tahunya setiap balahi itu pasti kifarat ya Pak ya. Karena kan banyak disampaikan setiap balahi itu di dalamnya mengandung kifarat atas perbuatan dosa. Setiap ujian itu mengandung ganjaran yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Nah, padahal masih banyak yang tersembunyi yang perlu kita ketahui. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan musibah, apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari musibah tersebut? Sehingga kalau orang-orang arifin, orang-orang yang sudah kamilin, kenapa musibah dan ujian, musibah dan nikmat itu rasanya sama? Kalau kita kan ada bedanya, Pak. Dikasih nikmat rasanya manis, dikasih musibah rasanya pahit. Tapi kalau arifin kamilin, kenapa musibah dan nikmat itu rasanya jatuhnya jadi manis? Nah, karena memang begitu pahamnya mereka tentang faidah yang bisa diambil dari setiap musibah yang Allah telah tetapkan ke dalam hidup mereka. Salah satu musibah yang bisa, salah satu faidah yang bisa kita ambil dari setiap musibah yang telah Allah tetapkan adalah iqbaluhu 'alal maula bitilkal baliyati fa innal balaya allati yabtalillahu biha ibadahu munaqidatun li iradatihim. Satu, musibah itu jadi wasilah kita bisa menghadap kepada Allah. Musibah tersebut, ujian tersebut bisa menjadi jembatan kita untuk kembali kepada Allah. Dan kita lihat Pak, banyak orang yang tadinya membelakangi Allah gara-gara dikasih musibah menjadi menghadap. Tadinya menjauh gara-gara musibah menjadi dekat. Yang tadinya hare-hare sekarang semakin mengingat Allah. Nah, sehingga musibah itu faedahnya salah satu adalah mengingatkan, menjadi jembatan orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya fa'innal balaya allati yabtalillahu biha ibadahu munaqidatun li iradatihim wa munghisatun li syahwatihim. Ada juga faedah yang bisa kita ambil. Musibah itu kalau kita hadapi dengan kesabaran bisa melatih hawa nafsu juga. Karena musibah dan nafsu bertolak belakang atau tidak, Pak? Sangat bertolak belakang. Karena keinginan nafsu mah jangan ada musibah. Karena keinginan syahwat mah jangan ada ujian dalam hidup deh. Pinginnya mah sholat terus, sehat terus. Pinginnya mah ibadah lancar, rezeki jembar. Kan gitu, Pak. Tetapi ibadah lancar, rezeki seret, kira-kira pahit manis, Pak? Oh, pahit pisan asatenya. Kenapa ibadahnya lancar kok rezekinya seret? Nah,
hal seperti itu kan berlawanan dengan nafsu, berlawanan dengan syahwat. Selain kita bisa menjadi musibah bisa wasilah mendekatkan diri kepada Allah, ternyata bisa juga dijadikan riadoh diri untuk melatih hawa nafsu kita. Makanya kan kalau kita lihat Pak, salah satu yang menjadi riadoh nafs atau melatih nafsunya para sahabat, kenapa bisa mereka sangat-sangat soleh sekali, dan mungkin kalau kita dihidupkan di zaman itu pun musibah tersebut sangat berat untuk kita bisa laksanakan atau amalkan. Di bulan Ramadan bertepatan di tanggal 17-nya sebada Rasulullah SAW hijrah ke Madinah 2 tahun, Allah tetapkan, perintahkan kepada Rasulullah untuk berperang di satu tanah yang bernama Badar. Yang pada saat itu Rasulullah punya sangkaan bahwa perang yang dilakukan hanya perang antar kubu saja, sehingga dibawa pasukan sedikit Pak, ya kurang lebih kan 300 ya Pak. Tapi kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Sufyan, bahkan sampai diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Imran, itu membawa pasukan hampir 1000 lebih Pak. Lengkap, kudanya lengkap, untanya lengkap, persenjataan lengkap. Pada saat itu bulan Ramadan. Kira-kira kalau kita yang jadi sahabat ikut enggak Pak? Kerpuasa loh Pak. Puasa. Ya jaba puasa, ya jaba ditakdirkan kedah perang. Masalahnya yang dilawan jumlahnya 3 kali lipat. Kan cobaannya luar biasa. Kok ya gitunya eta. Tapi dihadapi. Semangat jihadnya luar biasa. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari perang Badar tersebut? Terlatih, Pak. Bahwa sahabat itu nafsunya sangat terlatih. Kenapa? Karena di kondisi-kondisi yang hawa nafsunya ini menolak, tapi mereka lawan, mereka perang. Akhirnya beres perang, menang atau kalah Pak? Menang. Dan itu bisa menjadi dalil bagi kita. Setiap masalah hidup, kalau sudah kepepet pisan, pasti ku Allah ditulungan. Asal jawabannya dua, asal dibarengi dengan 2 hal. Wasta'inu bisabri wasolah. Sabarnya jalankan, ibadahnya jangan diputuskan. Nah, pasti di waktu yang tepat Allah akan turunkan bala bantuan. Gak tanggung-tanggung Pak. Yang tadinya 300 lawan 1000, sekarang diturunkan oleh Allah malaikat. Berapa jumlahnya Pak? Ada yang tahu? Jumlah malaikat yang diturunkan ke Allah. Ittaqulu lil mu'minin alla yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum. Berapa nih? Bisalah sati ala minal malaikati munzalin. 3000. Berarti 3 malaikat ngehapok 1 kafir. Kan itu jadinya banyak. Yang tadinya muslimin harus 1 orang mengalahkan 3 orang. Nah sekarang malaikat diturunkan oleh Allah jumlahnya 3000. Berarti kan udah menang jumlah. Bahkan diturunkan lagi oleh Allah ayat yang selanjutnya. Cukup gak Rasulullah? Bala, cukup ya Allah. Tapi disyaratkan oleh Allah, intasbiru wa tattaqu. Kalau kamu tetap sabar, kalau pasukan sahabat-sahabat tetap siap siaga, nanti ku Allah akan diturunkan lagi. Berapa Pak? Bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Tenang, diturunkan lagi, disiapkan malaikat 5000. Jadi jumlah jamnya 3000 tambah 5000 berapa Pak? 8000. Yang dilawan berapa orang Pak? Cuma 1000. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tentu untuk mau menolong harus ada dulu upaya dari kita. Untuk mau mendapatkan faidah harus melewati dulu ujian yang begitu berat. Nah kira-kira Pak, kalau dibukakan itu dari awal, mau nggak ikut perang Pak? Ya artinya kan tenang, ayo 300 lawan 1000, tenang, Allah sudah siapkan 8000, ikut nggak Pak? Ikut. Kalau sudah dibukakan dari awal. Nah artinya jangan sampai musibah hidup ini
Ujian yang Allah telah tetapkan bikin kita jadi mengeluh, bikin kita jadi putus asa, bikin kita jadi demo, nggak terima dengan qada dan qadar, padahal di depan sudah disiapkan bala bantuannya. Andaikan dibuka hijab ku Allah, setiap kita punya musibah, tuh pertolongannya. Setiap kita ditetapkan satu ujian, tuh pertolongannya. Kira-kira sabar dari awal tidak, Pak? Nggak akan sabar, apa? Hilim langsung. Kalau sabar kan pahit kan ya, Pak? Kalau hilim sudah merasa manis dari setiap ujian dan musibahnya. Nah, salah satu faedah yang bisa kita ambil ialah satu, bahwa balahi, ujian, musibah jangan bikin kita kepada Allah berprasangka Allah sedang uji kita, berarti Allah tuh udah mulai menjauh dari kita. Jangan, aduh Allah geninganan memberikan saya penyakit, kayaknya Allah sudah marah kepada saya. Jangan, kalau Allah berikan masalah hidup ke dalam hidup kita, jangan punya prasangka siga-sigana pegatnya rahman Allah kepada saya, kayaknya Allah nggak sayang lagi kepada saya. Jangan. Kalau itu yang ada di dalam i'tikad, apa kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, fadzalika liqusuri nadrihi, kamu nggak tahu, nggak paham kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga mudah-mudahan yang satu ini bisa kita amalkan dan i'tikadkan selalu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang solihin, an ba'di solihin wal arifin, seorang udah ma'rifat ya beda banyak. Beliau berkata seperti ini, laqad maradtu mardatan fa ahbabtu alla tazula. Alhamdulillah saya diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sampai detik ini pun saya masih ragu untuk mau berdoa disembuhkan. Kalau kita kan tekaop puyeng sedikit kan langsung berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia puyeng tegera-gera ical. Kalau kita punya penyakit sedikit langsung pingin sembuh. Ini kalau orang arifin kalau sudah berkata kata-katanya laqad maradtu mardotan, saya itu udah sakit sesakit-sakitnya, tetapi harapan saya cuma satu, fa ahbabtu alla tazula, saya itu ingin sakit ini jangan sampai hilang sampai saya meninggal. Luar biasa. Ada seorang sahabat, Pak, namanya Imran bin Husain. Saya bacakan kisah beliau. Qadis tusqiya bi batnihi falabisa mulaqan ala dhahrihi satihan. Beliau punya penyakit, sakitnya sakit keras, bahkan falabisa mulaqan ala dhahrihi satihan, yang bisa dilakukan setiap harinya hanya berbaring dan itu pun terlentang. Ala dhahrihi, ke punggung, gak boleh nggak bisa nangkuban, tak bisa nyengigit, cuma bisa terlentang. Bisa bangun tak? Layakumu wa layakudu, bangun nggak bisa, duduk nggak bisa. Berapa lama sahabat Imran bin Husain itu dalam keadaan seperti itu? Salasina sanatan, 30 tahun. Akhirnya dengan kondisi yang seperti itu dirancang khusus, Pak, tempat berbaringnya. Qad nukiba lahus ala saririn min jaridin, punya pelapah kurmanya itu dipakai untuk berbaring, tengah-tengahnya di bolongan. Buat apa? Agar kotoran tuh lewat ke sana. Jadi punten ya, pipisnya lewat ke sana, pamimicen pun lewat ke sana. Akhirnya ada nungalongok bernama Mutarrab au akhuhu Al-Ala bin Sakhir. Ada seorang ngelongok bernama Al-Ala bin Sakhir. Luar biasa sahabat kene-kene ieu mah. Paja'ala ya beki, ketika melihat kondisi Syekh Imran bin Husain yang selalu ada di dalam doanya Rasulullah, bahkan nyebutkan malaikat pun pasti uluk salam kepada Imran bin Husain, kata Rasulullah. Mendengar sahabat yang pernah terucap namanya di lisan Rasulullah ini, paja'ala yabki, orang yang ngelongok tadi nangis nyegruk sejadi-jadinya. Kenapa? Karena memang kondisinya yang memprihatinkan luar biasa. Akhirnya ditanya, Pak, kenapa nangis gitu, Mang? Kata Imran bin Husain, li anni aroka ala hadhil al-hadimah, ya kumarekna tenangis keayaan sahabat nu mulia kok ya seperti ini ripuhna. Akhirnya apa kata beliau, Pak? La tabki, jangan pernah menangis, fa inni uhibbu ma ahabbahullahu ta'ala, karena saya resep dengan sesuatu yang dipikaresep ku Allah.
Kira-kira sanggup gak Pak lisan kita mengucapkan hal seperti itu? Satu abot dewanya Pak orang. Akhirnya diteruskan lagi Pak, sumakola, mau gak aku kasih tahu? Nah ini yang insya Allah mudah-mudahan bikin kita support, bikin kita semangat Pak, dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Uhadditsuka bisyai'in, saya akan beritahu sesuatu. La'allallahu ta'ala yanfa'uka bih, yang mudah-mudahan sesuatu ini kalau aku kasih tahu ke kamu ini manfaat. Yang mana sesuatu ini waktu alayya hatta amuta, jangan dikasih tahu sampai saya mati. Sampai saya mati pun jangan dikasih tahu kepada siapapun. Apa itu? Innal malaikata tazuruni, setiap hari malaikat berkunjung kepadaku. Akhirnya wa tusallimu alayya apa asma'u taslimaha, setiap kali berkunjung para malaikat pasti malaikat itu uluk salam kepadaku, dan uluk salam tersebut terdengar oleh telingaku sendiri. Luar biasa atau tidak? Hoyong tuh, hoyong uluk salam nama kan geringna ali, pasti gitu. Salamnya mau tapi sakitnya nggak mau, masalah. Nah untuk mendapatkan itu gimana caranya? Tentu musibah. Nah akhirnya kalau kita menganggap musibah itu hilang karunia Allah, hilang rahmat Allah, betapa bodohnya diri kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ulama pun menyebutkan salah satu yang bisa kita ambil dari musibah dan balahi yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wa minha annabil balaya du'afun nas nafsi wa dihabi quwwatiha wa butlana sifatiha allati tuqi'ul 'abda fi dzunub wal ma'asi wa tuqawwi rugbatahu fid dunya. Salah satu hal yang bisa kita ambil faedah dari musibah yaitu melemahkan hawa nafsu kita, Pak. Hawa nafsu yang tadi banyak. Yang kedua, bisa melemahkan hawa nafsu, yang dengan hawa nafsu tersebutlah kita selalu melenceng dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Banyak musibah, maka semakin banyak juga cara kita untuk melemahkan hawa nafsu. Sampai-sampai kan, Pak, kalau orang yang nggak dapat musibah itu dia bikin musibah diri sendiri, Pak. Artinya kayak gini, kalau ulama sudah riadohnya kan minta ampun beratnya, Pak. Pernah saya sampaikan, kalau Bapak beres netepan wajib, kemudian punya pilihan, Pak, sholat itu 2 rakaat dan 4 rakaat, pasti kan kita pilih yang paling mudah. Tapi kalau ulama yang lagi riadoh nafsunya, pasti akan memilih yang paling banyak, yang itu pasti paling dibenci oleh nafsu. Sekarang kalau kita sholat duha itu maksimalnya berapa? Jangan seperti ibu-ibu, kalau ibu-ibu di GBR sabaraha maksimal 2 maksimalnya 2 ya. Itu mau nambah-nambah ya. Maksimal itu kan dalam beberapa hadis, kalau di madhab Syafi'i ada yang nyebut 8, ada yang 12 ya, Pak. Nah silakan mau yang mana. Nah tapi kalau orang yang sudah riadoh pasti diambil yang paling berat. Atau yang gampang saja lah nanti ketika Ramadan, kalau Bapak mau riadoh nafsu, mau riadoh hati, ikut dengan imam yang panjang atau ikut dengan imam yang bacanya pendek? Nah kita mah selalu dikasih makan kan nafsu kita mah. Artinya pokoknya mah lamun mang eta nu imam mal rek daek rek ganti masjid ya urang. Akhirnya kan nafsu kita tuh dibiarkan walaupun dengan hal sepele. Nah, kita teringat dengan hadis Rasul, Pak. Jangan biarkan diri kita untuk terjerumus mengerjakan dosa, walaupun dosa itu adalah dosa kecil. Karena kata Rasul, la sohirota liman asorro. Kalau terus-terusan dan dibiarkan, yang kecil pun bisa menjadi besar. Dan gak mungkin bisa melakukan dosa besar lamun tidak melewati dosa kecil. Gak mungkin orang bisa berzina kalau gak ngelihat. Kalau ngelihat kan dosa kecil, Pak. Gak mungkin orang bisa berzina kalau nggak nyampa itu apa ya? Nggak meraba. Sedangkan meraba bertempel tangan kan dosa kecil. Nah artinya berani dosa kecil maka siap-siap dosa besar. Pun sama, Pak. Nafsu diterlenakan sedikit demi sedikit. Nah insya Allah nanti ke depannya dia akan semakin berani. Makanya kenapa kita ada satu hadis yang menyebutkan bahwa nanti di akhirat ada orang yang masuk neraka bukan gara-gara anaknya, Pak, dan bukan juga gara-gara istrinya, karena anaknya sudah dididik di pesantren kan, bahkan kalau nggak di pesantren kan dia ajarkan sholatnya, ajarkan ngajinya dan lain-lain, bereslah ibadah wajibnya. Istrinya pun sama, yang ibadah wajibnya sudah dibereskan, diajarkan dan lain-lain, sehingga tanggung jawab kita nanti di akhirat sudah
lepas. Wah, aman berarti ya? Belum, karena ada orang yang diseret yang tadinya harus masuk surga, masuk neraka gara-gara diseret tetangga. Ya, gitu bisa tetangga bisa nyeret, bisa. Apa hujah tetangga nyeret kita nanti di akhirat? Kamu dulu lihat saya maksiat, kenapa dibiarkan? Dan kalau kamu nggak membiarkan saya maksiat, saya pasti berhenti maksiat. Dan pada saat itu saya maksiat dalam keadaan terangan. Kalau yang nggak kelihatan nggak jadi masalah ya Pak ya, karena itu bukan urusan kita. Tapi kalau kita yang lihat tetangga dan tetangga kita punya maksiat yang sudah dilakukan secara terang-terangan, kita hare-hare, kira-kira kebagian nggak Pak? Kebagian nggak? Repot kan banyak. Kita sudah tahu itu maksiat, tapi kita biarkan, kebagian nggak? Kebagian. Kenapa bisa kebagian? Karena seakan-akan kita ridho dengan hal itu. Maka kata Rasulullah, kalau lihat maksiat tugas kita cuma 3. 1, robah dengan tangan. Duh, nggak punya kekuasaannya juga. Dirobah jeung tangan itu mabuk manten. Itu ngagaplok manten. Akhirnya ya sudah diomongan, dinasehati. Ngan nasehati itu harus bagus dengan nasehatannya. Jangan sampai kata Rasulullah juga, qulil haqqo walau kana muron, ucapkan yang benar walaupun pahit. Pahit untuk siapa Pak? Ini kadang-kadang banyak yang salah artikan ya Pak. Pahit untuk siapa Pak? Pahit untuk yang mendengarkan atau pahit untuk yang mengucapkan? Nah, kita selalu menganggap hadis itu ucapkan yang benar walaupun pahit bagi yang mendengarkan. Enggak. Maksudnya ucapkan yang benar walaupun pahit bagi yang mengucapkan. Dan untuk menyampaikan ke yang mendengarkan harus dengan kata yang baik. Harus jangan sampai menyakiti. Contoh kayak gini saja Pak. Andaikan Bapak lihat orang sholatnya salah, mau dibenarkan. Yang membenarkan yang merasa pahit atau merasa susah atau yang dibenarkan? Yang membenarkan yang susah itu, yang rasanya pahit itu, atau yang dibenarkan? Yang membenarkan. Di zaman sekarang kan kita jadi sangka anak-anak, duh, lamun dibenarkan sok sieun disangka ustad, kan gitu. Itu alasan pertama. Yang kedua, lamun dibenerkeun kayak bisa nanya dalil deh, orang tak hafal dalilna. Yang ketiga, sok sieun teu narima di nu dibenerkeun. Jadi sebenarnya membenarkan itu pahit bagi kita atau yang mendengarkan? Sebenarnya kan pahit bagi kita, maka hitop dari hadis tersebut bagi kita. Nah, makanya kalau ada yang lihat maksiat, ya udah Pak, rubah kalau kita punya kekuasaan dengan tangan. Rubah kalau kita berani untuk menasehati. Nah, itu udah luar biasa. Tapi kalaupun ya tak bisa, ya minimal benci dari hati. Tapi itu cara terakhir, dan itu pun cara yang paling lemah kata Rasulullah. Tapi jadilah Pak, agar supaya nanti di akhirat kita nggak diseret oleh tetangga. Nah, sampai sini bisa dipahami banyak. Nah, sehingga salah satu yang bisa kita ambil faidah dari Balahi adalah untuk melemahkan nafsu, melemahkan syahwat yang selalu menjerumuskan kita dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, 3 kita enggalakeun wae banyak. Wa minha annal abda yahsulu lahu indaha ghaliban ta'atul qalbi. Kira-kira kalau Bapak dikasih musibah, ada kesempatan tidak untuk bersabar? Ada ya Pak ya? Kalau kita kena musibah, maka punya kesempatan untuk melakukan ketaatan yang ketaatan tersebut bersifat qalbu, bersifat hati. Sekarang kita bandingkan dulu Pak, ibadah hati dengan ibadah hati. Sabar dan syukur pahalanya sama atau beda? Sabar sama syukur. Kalau susah ya sama-sama susah. Kalau susahnya kan mungkin lebih susah disabar ya Pak, tibatan disyukur. Karena kan kita pasti kalau berdoa kan pasti mintanya hamba yang bersyukur. Pernah Bapak berdoa menjadi hamba yang bersabar? Belum ya, karena kalau berdoa menjadi hamba yang bersabar kudu siap dengan ujian. Kalau kita berdoa untuk menjadi hamba yang bersyukur, kita paham, oh pasti nanti diberi nikmat. Nah berarti kan
Ini yang hati dengan hati saja dulu. Sabar dengan syukur mana besar? Nah, itu ulama banyak yang membandingkan syukur dengan sabar itu lebih besar sabar. Kenapa lebih besar sabar? Terlihat dari apa yang dijanjikannya. La in syakartum la azidannakum. Mampu syukur tambah nikmatnya. Tapi wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang yang sabar. Salah satu kabar gembiranya ialah innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Mana lebih besar apa? Ditambah nikmat atau dibersamai oleh Allah? Dibesar lagi dibersamai oleh Allah. Oke. Ini hati dengan hati. Kita masuk bandingan yang lain. Amal dohir dengan hati, mana besar pahalanya? Sholat dengan amal hati. Sholat itu kan amal dohir, Pak. Bandingkan dengan amal hati, mana besar padilahnya, Pak? Masih bingung ya? Kita sholat punya pahala, punya padilah banyak, ada manfaat banyak. Mana padilah besar antara amal jawarih, amal dohir dengan amal batin? Maka sepakat ulama amal bukan sepakat, kebanyakan ulama mengatakan amal zahir dengan amal batin ketika dibandingkan lebih besar amal batin pahalanya. Ada contohnya? Ada. Mana contohnya? Dari tingkat kesulitannya aja dulu kita ambil papai dan seperti biasa. Sholat dengan khusyuk, susahnya yang mana? Sholat dengan khusyuk lebih susah khusyuknya. Yang mana khusyuk ini amal zahir amal batin? Batin, sepakat. Oke. Kita masuk lagi ke yang lain. Zikir lisan sama zikir qalbu, mana besar pahalanya? Lisan qalbu. Qalbu. Lisan atau qalbu, Pak? Nah, lisan dengan qalbu tentu qalbu yang lebih apa? Lebih besar padilahnya. Kenapa? Karena zikir itu sendiri artinya mengingat tempatnya di hati atau di bibir? Di hati. Makanya tingkat kesulitannya lebih sulit zikir kolbu daripada zikir lisan. Kenapa? Karena terkadang kita lisannya berzikir, kolbunya ngalaweng. Laras dah, Pak? Laras. Berarti tingkat padilahnya pun lebih besar yang kolbu. Oke. Sholat dengan iman padilahnya lebih besar mana, Pak? Tetap iman. Kenapa? Karena sholat tanpa iman sholatnya gak diterima. Laras ya, Pak? Tapi kalau iman belum sholat, sah gak imannya, Pak? Kita bandingkan lah. Sholat dengan iman. Sholat gak pakai iman, sholatnya sepakat kita gak sah. Karena salah satu syarat sahnya orang sholat itu adalah ayakuna musliman, harus muslim, harus beriman. Nah sekarang dia muslim, dia beriman tapi gak sholat, Islamnya sah gak, Pak? Gak sah. Sah. Walaupun dia disebutnya fasik. Kan nanti ada ayatnya. Apa yang salah kakum sakor, yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Itu pertanyaannya ke kafirin, ke muslimin, muslimin wayah nama. Nah makanya punten salah satu ulama tuh nggak boleh mukminin muslimin berdoa Allahumma gfir li jami'il muslimin wal muslimat, nggak boleh. Ya Allah, ighfir, ampunkan seluruh dosa muslimin mukminin, nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Karena di Al-Quran sudah diberitahu bahwa sebagian muslimin ada yang masuk neraka. Laras, Pak. Jadi nggak boleh kita mendoakan ya Allah seluruh muslimin dari mulai Nabi Adam sampai ke umat Rasulullah, ampunkan seluruhnya dosa-dosanya. Itu boleh berdoa kayak gitu, enggak. Kenapa? Karena mu'arodoh, karena bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Karena di Al-Quran enggak semua muslimin diampuni. Ada sebagian muslimin tetap muslimin tapi masuk neraka. Salah satunya ialah yang diterangkan oleh Allah, ma salakakum sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Itu ditanya oleh kafirin, Pak, ke muslimin. Gening sarua. Orang teu iman, kamu iman gening masuk sama keneh masuk neraka. Akhirnya apa jawab muslimin itu? Lam naku minal musallin.
menikah uhung saya udah baheula tara sholat. Tapi ini ada kabar gembira juga sih Pak. Tapi yang mudah-mudahan kita mah nggak masuk ini Pak. Akhirnya dalam beberapa riwayat tuh disebutkan Allah tuh tersinggung. Tersinggung tuh kayak gini, kafir tuh bisa ngeremehkan muslimin. Yang beberapa kalau di anekdot di santri itu, hari santri itu, lamun nanti ditakdir masuk neraka, teangan kafir rumoyo. Kenapa? Karena nanti di dalam keterangannya sendiri dalam beberapa tafsir itu Allah Subhanahu wa taala karena sababiah tersinggung ya, tanda kutip ya Pak, tersinggungnya Allah. Tersinggung karena ada kafir yang menganggap percuma geuning iman teh, percuma geuning Islam teh, dah sama-sama masuk neraka. Akhirnya gara-gara dipoyok itu jahit masukkan ke surga. Makanya ada dalam Al-Qur'an tuh rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sangat banyak nanti orang-orang kafir itu akan punya pengharapan law kanu muslimin. Aduh bener mun mah baheula teh iman bari sok sanajan tara salat da geuning nu tara salat ge akhirnya ke surga. Bisa dipahami. Nah, salah satu yang bisa kita ambil hikmahnya, iman itu fadilahnya besar mengalahkan fadilah yang jawariyah. Artinya kalau di segi fadilah Pak, kalau di segi kewajiban kita nggak boleh silih utamakan. Kewajiban dohir dengan kewajiban batin yang tetap kita lakukan. Cuma kalau dilihat dari segi pahala, dari segi fadilah lebih unggul yang batin. Bahkan nanti ada beberapa hadis yang menyebutkan orang dikasih balah ini, saya bacakan dulu Pak satu hadisnya bisa saya lupa. Sampai-sampai itu 1 tahun hanya karena cucuk saja, hanya karena cucuk, hanya karena pusing, puyeng. Ada orang sakit panas saja. Bapak pernah panas Pak? Kita mah sanes panas kepanasan nanti semuanya. Nah, kalau panas gimana? Duh, tadi paling mananya. Asal sabar, ada orang kena panas, asal sabar Pak. Itu kifaratu sanatin Pak. Bisa mengkiparatkan dosa 1 tahun. Panas Pak. Nyekomon bari mencret, panas nya mencret. Kan ditambah berarti kiparatnya Pak. Artinya kan bisa asal sabar ya Pak ya. Asal sabar. Lu tuh udah berapa Pak? Dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang ketiga, kalau kita diberi ujian punya kesempatan untuk melakukan amaliyah kolbi. Dan amaliyah kolbi itu padilahnya luar biasa. Dan terakhir, ini terakhir, wa minha, dan sebahagian dari faidah yang bisa kita ambil dari musibah dan ujian yang Allah beri adalah annahu yahsulu biha kifaratuz dzunub, bisa mengkifarati dosa-dosa. Sebagai penutup, saya bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pernah mengatakan, ma asoba ma yusibul mu'min, tidaklah seorang mukmin dia diberi musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala min wasobin, baik itu musibahnya sakit, wala nasobin payah, susah, sakom, gering, parah, bahkan wala hamin, puyeng gara-gara mikiran punten ya Pak. Ieu teh rezeki teh hayu meni gimana? Ari itikat mah sudah tahu Pak bahwa Allah sudah mempersiapkan rezeki. Tapi yang kadang-kadang bikin kita puyeng tuh jalannya yang mana? Kan gitu mungkin banyak. Da asate jalan yang ini mentok deh, jalan yang ini mentok deh, puyengnya, kemudian ghamin, bingungnya, wala syaukatin, kemudian ada satu cucuk saja yang nempel, illa kafaratullah, itu bisa menjadi kiparat atas setiap dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kira-kira terputus tidak Pak karunia Allah ketika kita diberikan ujian? Tidak. Ketika Allah sudah berikan musibah bukan berarti Allah benci, tetapi kalau kita pahami maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi musibah itu tanda Allah cinta, tanda Allah ingin menaikkan derajat
kita. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sabar, orang-orang yang mampu menghadapi ujian, dan orang-orang yang bisa diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja sabar, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang takwa dan orang-orang yang hilim ya Pak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Pak, sebelum kita tutup, boh pilih ada tambahan dari sepuh-sepuh yang lain mangga, ataupun ada pertanyaan kita bahas bersama-sama Pak. Itu prioritas. Artinya prioritas kita itu memang ku anfusakum wa ahlikum naro. Tetapi di ayat yang lain kita pun harus kombinasikan wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Harus ada sekelompok orang yang ngajak kebaikan dan mencegah keburukan. Artinya mengajak kebaikan ini udah nggak perlu ditanyakan. Mencegah keburukan ini pun tidak perlu dipertanyakan. Objeknya mana? Kan itu yang terjadi pertanyaan banyak. Objeknya saya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu yang mana ini teh? Nah, prioritas utama anfusakum. Nah, ini yang paling ditakutkan oleh Sayyidina Umar tuh, Pak. Akan banyak bermunculan di akhir zaman itu, dan itu yang paling aku takuti menimpa kalian semua, kata Sayyidina Umar. Apa? Salah satunya adalah alimun munafiqun. Ada orang yang alim tapi munafik. Nauzubillah min dzalik. Artinya dia amar ma'ruf, dia tahu ilmunya tapi tidak dia jaga untuk dirinya sendiri. Berarti prioritas utama diri. Wa ahlikum, keluarga. Nah, setelah diri dan keluarga beres belum, Pak? Belum juga kan Pak? Nah, artinya ayat ini menceritakan tentang prioritas, tapi di ayat lain kita diperintahkan juga untuk tetangga, sahabat, bahkan ya masyarakat yang berada di sekitar. Tapi prioritas utama adalah anfusakum wa ahlikum. Gitu Pak Ilham. Cekapnya banyak. Tanya deh gitu. Nah, kami cekap, mudah-mudahan sing aya manfaatna, ditutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.